Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, keluarga besar Bank Indonesia Jabar, segenap Sunda Karsapes karya kreatif Jawa Barat yang berbahagia. Sampurasun. Nenggelis yang selalu mempesona di setiap hari Kamis. Terpikat hatiku melihat wajahnya yang selalu memikat. Salam manis dari pria berkumis tipis orang Ciamis, Rahman Hidayat, kebanggaannya orang Jawa Barat. Baraya, kesejahteraan merupakan cita-cita dari setiap elemen bangsa yang berusaha menghapus kemiskinan dan juga kekurangan. Namun terkadang kita dihadapkan dengan sebuah fenomena ketika adanya ketidaksejahteraan dan juga kesenjangan dalam ekonomi yang biasa kita sebut dengan disparitas ekonomi. Fenomena ini terjadi ketika adanya perbedaan di desa maupun di kota yang menyebabkan beda kasta. Sehingga di sini kita memerlukan sebuah perubahan yang akan saya bahas dalam judul Gapai Kesejahteraan melalui implementasi prinsip dan nilai ekonomi dalam kehidupan. Hadirin sahabat da'i rahimakumullah. Abraham Maslow dalam bukunya A Theory of Human Motivation disebutkan bahwasanya man is a perpetually wanting animal, bahwa manusia selalu berada dalam kondisi menginginkan sesuatu. Artinya kebutuhan manusia tidak pernah berhenti muncul. Narasi ini mendorong kepada kita untuk berperilaku layaknya seorang pekerja yang berusaha mencari dana untuk keluarga, mencari kehidupan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Al-ayah sadaqallahul azim. Buya Hamka di dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar jilid 4 halaman 3118 menjelaskan bahwasannya amal di sini dimaknai sebuah pekerjaan. Ayat ini mendorong kepada kita untuk meningkatkan produktivitas dalam kehidupan dan menghindari dari yang namanya bermalas-malasan. Sebab dalam hidup ini tidak ada pekerjaan yang hina selagi pekerjaan itu halal, dan tidak ada yang halal selagi pekerjaan itu haram. Hadirin Baraya Sunda Karsapes karya kreatif Jawa Barat yang berbahagia. Kita baca sebuah fenomena berdasarkan Badan Pusat Statistik bahwasanya jumlah kemiskinan di Indonesia mencapai 8,25% atau sekitar 23,36 juta orang. Hal ini disebabkan oleh adanya informalisasi pasar tenaga kerja yang menyebabkan pengangguran, krisis sumber daya manusia, dan disparitas ekonomi. Namun di sisi lain, fenomena ini juga disebabkan oleh kemalasan yang tak karuan. Sehingga dalam Islam kita diajarkan untuk bekerja. Sebagaimana ulama Saudi Arabia pada abad ke-20 pernah mengungkapkan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah untuk diamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati pada esok pagi. Sehingga ada satu pepatah Jawa mengatakan, ana dina ana upa, selagi masa ada kehidupan rezeki akan selalu terjadi. Hadirin rahimakumullah. Maka dalam menghadapi fenomena ini, kita diperlukan menanamkan prinsip dan nilai ekonomi dalam kehidupan yang saya rangkum dalam MBG. M-nya menentukan prioritas. Bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Sebab tidak semua yang kita inginkan itu harus diutamakan. Justru kebutuhanlah yang jelas penting dalam kehidupan. B-nya, biaya peluang harus ditentukan. Dalam hidup ini, konsekuensi itu jelas nyata adanya. Tinggal kita memilih mau berkorban atau sama sekali tidak ada kemajuan. Membangun ekonomi yang bisa dirasakan oleh umat manusia adalah investasi terbesar kita dalam hidup di dunia, dan nilai kebermanfaatannya adalah investasi mulia di akhiratnya.
Dan yang ketiga, gigih berdoa untuk menggapai kesejahteraan. Percuma kita berusaha tapi tidak berdoa. Padahal Allah saja berfirman dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Hadirin sahabat da'i rahimakumullah. Maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan. Bahwasanya dalam menggapai kesejahteraan, kita perlu menanamkan prinsip dan nilai ekonomi dalam kehidupan. Yaitu dengan memilih dan memilah apa yang kita butuhkan. Sebab membangun ekonomi umat adalah ibadah. Ekonomi syariah adalah wasilah agar kehidupan tidak hanya bermanfaat, tapi juga berkah dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sang pujaan terukir dalam hati. Saya Rahman pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.